kalau itu Roma berarti dari Katolik ya. Jadi kalau dia mengatakan tidak ada keselamatan di luar itu, ada namanya saya lupa itu extranudas sadum atau ecclesiam atau apa gitu, itu istilah keyakinan iman Katolik bahwa di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Itu iman mereka. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya itu tentang penafsiran saja. Kalau mereka mengatakan seperti itu ya nggak apa-apa, itu keyakinan mereka gitu. Karena gini, mereka menafsirkan ketika Yesus mengatakan engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Jadi gereja Katolik melalui Sri Paus di Roma itu memiliki penafsiran bahwa memang Katolik inilah gereja yang didirikan oleh Yesus, yang lain itu adalah gereja yang didirikan oleh manusia gitu. Nah, sebenarnya tidak masalah, itu adalah pandangan mereka, kita hargai itu di dalam prinsip kekatolikan. Tapi kita sebagai orang Kristen, bukan ucapan orang lain yang mempengaruhi keselamatanmu, tapi imanmu kepada Kristus yang menyelamatkan. Jadi ketika orang lain mendogma kamu masuk neraka, kamu tidak ini ke surga, kamu harus tunjukkan bahwa kamu tidak seperti itu. Dengan apa? Iman yang berbuah. Jadi kamu tidak perlu pusing, tidak perlu bingung dengan apa, dengan pandangan orang lain sama kamu. Yang penting kamu beriman kepada Dia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau kita berseru kepada Dia sebagai Tuhan, kita juga harus turut berusaha melakukan kehendak Dia sebagai Bapa kita. Jadi kalau itu pandangan gereja Katolik, hargai itu. Itu adalah iman mereka, tafsir mereka. Kita sebagai yang non-Katolik, mau dari Ortodoks, Protestan, Metodis, Adventis, dan lain-lain, ya kita harus setia kepada apa yang kita anut. Dalam artian kita melakukan dan juga kita mengerjakan. Betul bahwa Tuhan Yesus tidak bawa agama, ya, karena istilah Kristen itu baru pertama kali. Memang Yesus tidak pernah bawa agama. Rasul Petrus kemudian itu dianggap Sri. Soalnya dari segi pandangan kita Kristen, apakah istilahnya hamil di luar nikah gitu Kak? Apakah diperbolehkan? Kemudian pendetanya itu memberkati, tapi posisinya cewek ini hamil di luar nikah gitu. Bagaimana pandangan Kak Elia soal itu? Apakah ada pandangan Alkitab tentang itu? Boleh apa enggaknya gitu? Di dalam Alkitab kan dikatakan begini bro, demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu. Dan kegiatan, mohon maaf apa yang saya katakan ya, kegiatan intim itu adalah hadiah dari Tuhan. Itu dalam artian sebuah hadiah yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, jadi berhubungan itu adalah hadiah dari Tuhan. Masalahnya ada laki-laki dan perempuan itu berhubungan sebelum adanya ikatan pernikahan. Tentu itu adalah dosa, betul? Dosa. Yes. Tetapi mereka telah menyatukan dirinya. Mereka telah bersatu, menyatukan dirinya. Dan ketika mereka sudah menyatukan dirinya, mereka mengakui dosa kepada Tuhan, mereka lakukan pernikahan, itu malah baik, itu bukan dosa. Gitu loh. Yang penting mereka saling mengaku dosa kepada sesamanya, dalam artian suami dan istri mengaku dosa kepada hamba Tuhan agar diberkati, kemudian mengaku dosa kepada Tuhan. Karena buah dari laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk bersatu, ini adalah kecintaan mereka. Makanya kan Alkitab berkata di Kejadian, mereka tidak lagi menjadi dua, melainkan menjadi satu. Itu artinya apa? Ya mereka sudah mempersatukan dirinya di dalam ikatan itu.
Nah, Oke. itu dosa, itu dosa. Tetapi kalau mereka putuskan untuk menikah, artinya mereka serius kepada buah dari ikatan itu. Yang penting kamu mengaku dosamu kepada sesamamu, akui dosamu kepada Allah, dan bersatulah. Karena Tuhan mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan manusia tidak dapat dipisahkan oleh apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Betul. Jadi apa yang sudah kamu ikat, kamu resmikan di dalam pernikahan. Kemudian jangan berpisah. Oke, thank you Kak. Sangat jelas Ya. banget. Oke, thank you. Makasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Oke. God bless ya. Amin. Iya. Ini siapa ini? Oh. Halo Joseph. Ya, silakan Benyamin Ben. Shalom bro, shalom teman-teman semuanya. Ya, shalom. Benyamin ada ini nggak? Benyamin. Shalom, selamat malam. Ya, Selamat malam. Saya mau tanya, kehidupan kita sebagai manusia kan dari Tuhan yang mengasihi kita. Tapi dalam hati kecil saya, Tuhan mengasihi kita, tapi kok harus ada roh setan begitulah, kira-kira begitu. Maksudnya ada dua roh lah begitu. Kira-kira pandangan Elia bagaimana? Pandangan antara roh Tuhan dengan roh setan begitu. Kok ada dua roh? Kenapa nggak satu aja, maksudnya begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Elia. Silakan Joseph. Oke, ini dulu. Agak noisy. Ya, silakan saya. Kenapa ada roh Tuhan, roh manusia? Lanjut aja, kau yang ditanya soalnya sama dia menyebutkan namamu soalnya. Tadi kupikir juga mau jawab, tapi dia nyebut namamu. Lanjut aja. Gitu. Dia mau kok. Oke lah. Gini ya. Manusia itu kan dihidupi oleh roh Allah, diberikan nefes oleh Veruah Kodesh. Ayub 33 ayat 4 kita buka ya. Ayub 33 ayat 4. Sabar ya, Pak. Oke. Di-mute dulu, di-mute. Agak bisa mas. Oke. Saya matiin dulu ya. Di-mute dulu ya. Jadi dikatakan begini. Ya. Ayub 33, roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi memang manusia itu dihidupi, dihidupi oleh roh Allah yang maha kuasa, oleh nefes dari Allah. Nah, nafas inilah yang kemudian membuat kita hidup. Jadi ketika Allah yang esa, yaitu Sang Bapa menciptakan alam semesta ini, dia mencengkerami bumi dan menghidupinya dengan kuasa rohnya. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ketika ada satu manusia, saya nih misalnya, katakanlah saya kerasukan, ya. Di dalam diri saya apakah ada roh Allah? Tentu ada. Ya. Tapi ketika saya mengalami kerasukan, kemudian setan-setan itu masuk kepada saya, dia menaungi saya, berarti di dalam diri saya ada dua roh. Bukan begitu. Tetapi semuanya itu bergantung pada iman. Ketika iman saya kuat, maka roh-roh setan itu tidak berani menghinggapi saya. Tapi ketika iman saya lemah dan sedikit kurang lebih percaya kepada dia, maka saya akan dihinggapi oleh setan-setan itu. Sama seperti ketika Yesus mengusir roh-roh jahat, ya. Orang-orang yang diusirnya itu adalah menjadi tanda bahwa orang-orang itu memiliki iman yang kecil, iman yang tidak kuat. Jadi bukan berarti ketika saya kerasukan dalam diri saya ada dua roh. Ingat, kita itu memiliki roh yang ada di dalam diri kita yang diciptakan, diberikan oleh Allah. Bukan berarti kita hidup roh Allah itu menjadi roh kita, artinya roh kita sama dengan roh Allah, bukan begitu Pak. Tapi kita memiliki roh yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita dihidupi oleh nafasnya yang kudus itu. Dan ketika iman kita lemah, kita dirasuki setan.
Bukan berarti roh setan itu menjadi roh kita. Dia hanya menghinggapi. Sama seperti ketika Roh Kudus datang mengurapi pada peristiwa Pentakosta. Dia mengurapi orang ini. Nah, Roh Kudus itu hinggap dengan apa? Lidah-lidah api. Maka dia bisa berbahasa roh. Itu menjadi tanda kepenuhan Roh Kudus. Tapi ada juga orang kepenuhan Roh Belzebul, ya, dengan melompat sana, melompat sini, ada yang begitu. Tapi bukan berarti orang itu jadi punya dua roh, begitu ya. Jadi itu lebih kepada kepenuhan roh. Ada kepenuhan roh Allah pada hari Pentakosta, ada juga kepenuhan roh setan ketika dia mungkin ya imannya tidak kuat. Tidak bisa Roh Kudus dan roh setan itu saling menghinggapi secara bersamaan, itu tidak bisa. Jadi itu bukan tentang roh Allah atau roh setan hidup dalam kita, karena kita punya roh sendiri-sendiri, roh pribadi, di mana roh kita itu, jiwa kita itulah yang diselamatkan Allah dari kematian kekal. Tapi ketika iman kita lemah, maka roh jahat itu menghinggapi kita. Ketika iman kita kuat, kita mendapatkan karunia-karunia dengan Roh Kudus berkarya atas kita. Jadi itu tentang kepenuhan roh, bukan roh itu menjadi milik kita atau tidak. Begitu. Ya. Oke? Baik. Ada lagi? Kira-kira begitu. Saya kasih yang lain lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Elia, selamat malam. Malam. Ya. Oke. Ya, kita di sini ruang untuk belajar ya, bukan berpolemik. Kalau kalian mau berpolemik, waduh, jangan di tempat saya lah. Bukan bukan tempat saya. Ya, silakan Reini dulu ya, satu-satu. Shalom Elia. Aku mau nanya, kemarin kan aku gereja, terus aku kan kebetulan Protestan. Terus di gereja itu aku pendeta di gereja aku itu menganjurkan aku untuk berpuasa menjelang Prapaskah. Nah, yang aku mau tahu itu kalau puasanya orang Kristen itu gimana ya? Aturannya. Oke, silakan Joseph. Ada Joseph dulu yang jawab ya, karena dia narasumber saya. Woi Joseph. Oke. Jadi puasa itu banyak ya. Ada puasa teladan Daniel, ada puasa Esther. Kalau Esther itu dia memang tidak makan, tidak minum 3 hari. Ada puasanya Daniel. Puasa Daniel itu katanya dia tidak makan makanan raja. Dia tidak makan makanan raja itu adalah dia tidak makan daging-dagingan yang enak-enak lah. Dia nggak makan itu. Ya, dia hanya makan apa namanya? Makanan-makanan madu gitu kan, yang minum air vegetarian gitu. Nah, jadi kamu mau puasa yang mana? Ada juga yang mengatakan bahwa Elia dan Musa itu juga berpuasa, tapi mereka berpuasanya itu bukan berarti tidak minum, mereka juga minum. Ada yang menafsirkan begitu. Jadi mereka hanya minum. Saya punya pastor ya. Pastor ini dia pernah puasa 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, dia hanya minum saja. Dia berhasil melakukan itu. Jadi itu katanya meneladani Daniel, karena dia tidak makan makanan, dia hanya minum air saja. Karena puasa Yesus di gurun, ada juga yang menafsirkan itu dia tidak minum, dia tidak makan tapi dia minum. Tapi saya nggak setuju dengan itu, karena Yesus benar-benar nggak makan nggak minum kalau menurut tradisi Yahudi ya. Jadi ya tergantung kamu mau puasanya puasa tidak makan atau minum, atau tidak makan tidak minum seperti Esther, mau nggak makan makanan enak seperti Daniel, silakan dipilih. Ya, ini maksudnya puasa itu bukan dalam artian kita nggak makan selama beberapa jam kayak gitu. Maksudnya kalau kita puasa cuma aku mau puasa untuk nggak makan daging, itu juga udah termasuk puasa ya. Jadi nggak harus nggak makan gitu. Betul.
Terus untuk waktunya tuh nggak harus kayak dari jam segini ke jam segini. Yang penting tuh kita tujuannya apa, hari ini aku mau puasa nggak makan daging, ya udah berarti hari ini kamu nggak makan daging gitu ya Elia ya. Oh, ya, ya. Oh iya, ini kebetulan teman aku ada mau nanya, boleh? Oh ya, silakan. Halo Elia. Halo. Ya. Halo. Mas Elia, saya mau tanya mengenai Calvinis dan Lutheran. Ini jadi perdebatan yang sangat apa ya? Maksudnya banyak orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan Calvin, ada juga orang yang mengkafir-kafirkan yang Lutheran juga gitu. Menurut pandangan Elia dulu deh mengenai Calvin dan Lutheran tuh bagaimana? Calvin, Lutheran itu hanya cara pandang. Itu bukan sesuatu yang memengaruhi keselamatanmu. Itu hanya bagaimana mereka memandang keselamatan itu. Bagaimana mereka memandang pekerjaan Allah. Arminian itu sering dibenturkan dengan Calvin. Ya. Calvin itu saya pikir tidak bertentangan dengan Lutheran. Ya. Cuma ada poin di dalam Calvin, misalnya tulip, poin tulip ya. Tulip itu ada 5 poin. Itu yang tidak diterima oleh Luther. Misalnya total depravity, kemudian juga limited autonomy, itu di dalam Lutheran itu ditolak. Nah, pemilihan juga ya, unconditional election, itu juga ditolak oleh Luther. Karena prinsip Luther itu adalah ya karunia itu diberikan kepada semua, cuma berlaku saja efektif ketika kita menerima kasih karunia itu. Sedangkan Calvin tidak. Calvin mengatakan, ini nggak ada mungkin darah Yesus itu yang sia-sia bagi orang yang bakal menolak dia. Nah, itu hanya cara pandang, bro. Jadi kalau ada saling mengkafir-kafirkan, ingat Yesus berkata, orang yang berkata kafir kepada sesamanya itu harus mempertanggungjawabkan mulutnya. Alasannya apa? Saya sendiri, meskipun saya seorang Lutheran, saya Lutheran semi Calvin sebenarnya. Saya sebagai Protestan, saya nggak pernah memandang yang lain itu kafir. Meskipun di sosial media ini ada yang mengkafirkan Katolik, mengkafirkan Ortodoks, mengkafirkan, saya nggak mau ikutan dengan itu. Karena yang mau saya bawa itu bukan masalah denom. Saya mau membawa Injil. Kamu terima, puji Tuhan, kamu tolak pun nggak masalah bagi saya. Gitu ya. Jadi pendapat saya, ya silakan saja mereka dengan pandangan mereka. Kita tidak perlu terpengaruh dengan hal itu. Lutheran memahami keselamatan itu seperti ini caranya. Calvin memahami itu dari sudut pandang atas. Kita memandangnya dari sudut pandang bawah, anugerah tumpah ke bawah. Kalau Calvin itu memandang anugerah yang tertumpah dari atas. Karena mereka memandang kacamata Allah tentang penetapan, predestinasi dan segala macam. Kalau Lutheran memandang karunia dari bawah itu ke atas. Itu tidak masalah bagi saya. Jadi ya tidak bijak kalau kita mengkafir-kafirkan sesama Kristen. Toh juga Yesus yang kita sembah dan muliakan itu adalah sama kan? Bukan berbeda. Terus mengenai ini apa namanya? Mengenai ada yang menyamakan antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu satu yang sama. Jadi bukan satu hakikat, jadi dia Tritunggal. Apa nama sebutannya? Unitarian mungkin ya? Unitarian, itu bukan Unitarian. Nah, Unitarian ini apakah diselamatkan atau tidak? Apakah memang mereka mungkin percaya Yesus adalah Tuhan gitu. Tapi apakah pandangan Unitarian tidak diselamatkan. Sabellianisme yang tadi mengatakan atau sekarang lebih bahasa keren disebut oneness itu adalah ajaran Sabellianisme. Jadi satu pribadi tapi dalam 3 peran. Analoginya begini. Satu orang di rumah saya disebut sebagai anak, di kantor saya sebagai pejabat, di sana di gereja saya sebagai penatua. Itu analogi sesat. Itu tidak mewakili pemahaman Tritunggal yang benar. Itu jatuh kepada pemahaman Sabellianisme atau mungkin modalism, ya. Tetapi apakah orang tersebut akan diselamatkan? Dia akan diselamatkan kalau kita beri pengertian yang benar dan dia mau tunduk dan percaya. Kecuali mereka yang mengeraskan hatinya. Karena menolak Tritunggal sama dengan menolak Alkitab atau forma yang diberikan oleh Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Tapi kalau Unitarian itu memang tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena Unitarian berkata Yesus adalah ciptaan yang pertama. Jadi Unitarian ini mengatakan dia adalah Elohim, tapi dalam pengertian Elohim sebagai malaikat. Jadi mereka tidak mengakui Yesus itu. Saksi Yehova ya begitu ya? Betul sekali. Itu nenek moyang saksi Yehova.
Ya, tapi kalau ada yang menyamakan Allah Bapa dengan Allah Anak itu bagaimana? Itu perlu diajar. Hmm, Itu perlu kita sharing kepada mereka tentang pengertian Tritunggal. Karena di dalam Konsili Nisea itu sudah jelas. Aku percaya kepada satu Allah yaitu Bapa. Dan ada firman-Nya yang diperanakkan sejak kekal, ya, yaitu tapi Putra. aku mau- Itu sudah berbicara tentang pribadi, bukan tentang manifestasi, gitu. Ya, saat Konsili Nisea pun kayaknya Allah Roh Kudus tidak dikutip saat itu deh. Mungkin aku lupa baca. Iya, memang tidak, karena permasalahannya tidak terletak pada di sana, karena golongan Arian itu mempermasalahkan Yesus pada saat itu, ya, yang menolak keilahian Kristus. Jadi memang bukan itu topik khusus, tapi dalam konsili-konsili yang lain Roh Kudus itu setara dengan Bapa. Karena dia rohnya Bapa sendiri, sama seperti kamu. Dalam satu kamu punya tubuh yang menjadi al-wujudmu, kamu punya pikiran, akal, budi yang kita sebut sebagai logosmu, kamu punya rohmu. Antara tubuh, pikiranmu atau firmanmu dan rohmu tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Karena tanpa satu di antaranya, kamu tidak bisa berdiri sebagai satu manusia. Dan Allah itu tidak mungkin begitu. Makanya dikatakan bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Itu Tritunggal. Terus masalah satu pribadi dalam dua hakikat, aku nonton Esra Soro kemarin ngomong masalah Calvinis dan Lutheran ini. Calvinis ini bilang bahwa hakikat Allah dengan hakikat ilahi ini tidak ada sharing sifat, jadi langsung ke pribadi, betul kan? Betul, itu tidak saling tercampur bro di dalam satu pribadi. Tapi nggak tahu antara dia bicara soal Lutheran atau Armenian, aku lupa. Di hakikat ilahi dengan hakikat manusia ini terjadi sharing sifat gitu. Di konsep dari Lutheran atau Armenian, aku lupa. Kalau itu saya tidak tahu itu di mana. Mungkin kamu bisa pertegas kembali kepada beliau ya. Saya tidak pernah dengar itu ada di Lutheran. Sharing sifat dalam pengertian keilahiannya bercampur dengan hakikatnya sebagai manusia itu tidak pernah terjadi. Gitu. Dia itu berbeda tapi satu pribadi dalam Kristus. Karena keilahian tidak tercampur dengan kemanusiaan. Tetapi kemanusiaannya itu kudus karena dia yang ilahi. Mungkin afeksinya itu yang dipandang seperti itu dalam tanda kutip, tapi itu tidak pernah tercampur baur, tidak pernah tersilang saling. Gitu. Ya di apa namanya, di communicatio idiomatum kalau nggak salah itu. Lupa. Ya oke, makasih ya Kak Elia. Ya. Seru juga nih. Makasih Elia untuk jawabannya. Oke, Tuhan berkati selalu, semangat. Kalian pacaran ya kalian ya? Kita lagi di kafe nih. Lagi mau lagi di makasih ya Elia. Oke. Tuhan berkati, yuk. Oke. Saya suka yang begini ya, maksudnya duduk di kafe tapi bahasnya tentang Tuhan, firman Tuhan, keren sekali tuh. Gitu ya. Mantap, saya suka itu. Gitu. Wah, banyak sekali nih yang mau naik ini ya. Oh, si Michael di bawah dia. Oh, sombong kau sekarang yang Michael. Mau ya, silakan. Siapa ini? Dedi. Halo Dedi Andrew. Shalom. Halo Kak. Halo. Satu-satu. Dari siapa dulu? Iya. Dedi dulu. Ya, silakan Dedi Andrew. Bagi aja yang atas dulu. Oh, kenapa begitu? Kamu dulu lah. Sok. Tuan. Nervous ya? Oh, nah. Silakan. Bagi aja yang atas dulu. Oh, yang atas dulu. Oke. Kalem ya. Kamu ketemu manusia, kamu bukan ketemu Allah di sini. Oke? Silakan. Ami dulu mungkin. Apa nih? Aku belum nyimak. Kamu mau tanya apa? Naik ke atas. Nanya apa ya? Ini bahas tentang apa ya? Aku asal naik aja nih. Tuh. Judulnya ada Yesus yang tersalib. Pokoknya kita di sini sharing iman Kristen.
Aku bukan Kristen, ini gimana? Nggak apa-apa tah? Nggak apa-apa. Kamu tanya aja, kita diskusi aja. Kalau kamu Aku kepo gitu kan tentang iman Kristen, udah apa-apa. aku mau nanya nih ya. Hmm. Aku juga bukan orang Kristen, tapi banyak lah teman-teman aku orangnya sering bergaul sama beda keyakinan atau kayak gimana. Tapi salutnya orang Kristen itu orangnya apa ya? Nggak munafik, maaf ya. Maksudnya tuh kita nggak memandang kita punya teman kita beda keyakinan atau Ya, kalau boleh tahu kamu iman kamu apa? Kamu dari kepercayaan apa? aku Muslim. Oke, Muslim. Oke. Jadi ada yang mau kamu pertanyakan? Gak apa-apa sih, salam kenal aja. Salam toleransi. Ya, salam. Jadi jadilah Muslim yang baik ya, jangan seperti yang lain-lain yang suka ya tidak jelas ya. Tapi saya pikir kamu orang yang luar biasa. Ya, thank you. Amin. Tuhan berkati dan jadilah seseorang yang bermanfaat. Oke. Ya, silakan. I am Irene. Halo Kak, Oke, ya silakan. Ada yang mau kamu sampaikan atau Kak bertanya? mau bertanya. Oh ya. Sebelumnya salam dari Toraja. Oh, ya, aja. Salam dari Bangladesh. Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang orang yang mengaku Kristen tapi percaya kepada dukun-dukun? Ya tidak boleh ya, tidak boleh begitu karena dukun-dukun itu seperti penyembahan berhala. Dalam artian kita percaya kepada dia, kepada sebuah entitas yang menentukan. Kan dukun itu kan dia menentukan kamu begini, kamu begitu, kamu segala macam dan lain-lain. Itu tidak pernah dibenarkan dalam iman kita. Simpel saja, kamu sedang percaya kepada berhala lain. Jadi kalau ada orang mengaku dia Kristen, mengaku dia hamba Tuhan, tapi masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada ramalan-ramalan orang, pertanyakan Kristen. Itu bukan Kristen. Ya. Itu sudah jatuh kepada apa ya? Praktik-praktik spiritisme itu ya. Iya Kak. Saya lagi di tempat pelayanan ini dan ada beberapa umat yang seperti itu. Ya kita lihat di dalam Yesaya ya, Yesaya 9 ayat 19 dikatakan begini. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang yang hidup? Jadi sudah jelas, Nabi Yesaya saja sudah menantang itu. Jadi tidak ada alasan untuk pembenaran itu. Jadi kita tidak boleh menjunjung tinggi dukun-dukun itu daripada firman Allah. Memang Allah tidak secara langsung menyatakan dirinya bisa kita lihat, sentuh dan raba. Tapi tentang keimanan kita kepada dia, itu yang harus memengaruhi hidup kita. Makanya dikatakan hiduplah di dalam iman. Ya iman itu yang menyelamatkan kita. Gitu loh. Ya, jadi jangan percaya dengan itu semua. Iya Kak. Lumayan susah untuk menjelaskan seperti itu kepada mereka karena terkadang kita pergi berdoa atau berkunjungan ibadah-ibadah di rumah jemaat yang seperti demikian dan sebuah pergumulan yang sangat dalam bahwa apakah pelayanan kita pada saat itu betul-betul mereka rasakan, sedangkan kita sudah tahu bahwa mereka sudah menduakan Tuhan. Iya betul. Jadi itu cari solusi lain. Itu di dalam Yesaya 9 ayat 19 ya. Bahkan di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24 dikatakan begini. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal juga terafim. Berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yudea, di tanah Yehuda dan di Yerusalem.
dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Jadi itu tidak boleh. Jadi kalau ada, wah itu kan